Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak Mufti Aprian selaku dosen mata kuliah Kewirausahaan Perikanan. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait bisnis plan saya yang sangat alhamdulillah sekali karena bisnis ini telah dijalankan. Untuk pertama-tama, saya akan menceritakan tentang company profile eh, CV Surya Cinta Mandiri yang kantornya itu berada di Desa Jepang, Jalan Surya Kusuma, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Nah, berikut adalah deskripsi terkait perusahaan saya, yaitu CV Surya Citra Mandiri, yang dimana perusahaan ini selaku direkturnya adalah bapak saya dan saya sebagai tenaga ahli kerja atau staff. Oke, untuk Civis Secara Mandiri ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam jasa konsultasi bidang konsultan manajemen, jejak pendapat, perjalanan intensif, dan juga penyelenggara pertemuan yang berhubungan dengan perencanaan umum dan juga pengembangan sumber daya manusia. Perusahaan ini sudah didirikan sejak tahun 2018, yang merupakan perusahaan komanditer dengan skala usaha yang kecil dan berkembang seiringnya waktu. Nah, CV Surya Citra Mandiri ini juga sudah mempunyai beberapa tenaga ahli yang profesional dengan juga pengalaman kerja yang kompeten dengan bidangnya dan juga kemampuan perusahaan yang baik dengan dedikasi yang ditujukan oleh tenaga profesional dan juga mempunyai hubungan-hubungan terhadap entah itu lembaga swasta dan juga lembaga-lembaga kepemerintahan. Oke, kebijaksanaan pada CV Surya Citra Mandiri ini juga selalu berusaha untuk menangani setiap pekerjaan dengan sungguh-sungguh, dengan apapun itu, jasa yang diinginkan oleh konsumen atau mitra kami. Ini adalah visi dan misi dari perusahaan kami. Yang pertama pada visi perusahaan ada mitra bisnis dan jasa konsultasi terpercaya dalam meningkatkan kapasitas individu dan organisasi. Misi perusahaan saya sendiri yaitu menyediakan konsultan dan juga pelatih narasumber ahli praktisi profesional yang berkualitas dan kompeten. Nah, peningkatan kualitas dan spiritualitas SDM dan juga tim fasilitator yang berpengalaman. Menjalin kemitraan yang baik antar lembaga dan badan usaha, spesifik sarana dan prasarana yang memadai, komunikasi efektif dan pelayanan terbaik, lalu ada melakukan penelitian, jejak pendapat, dan juga pengkajian kebijakan publik strategis. Lalu ada menyelenggarakan bimbingan teknis, konsultasi, konferensi, pertemuan, perjalanan intensif, dan juga media promosi. Dan terakhir ada accountable. Nah, berikut adalah bidang pekerjaan dari KBLI atau bisa dikenal sebagai seperti tipe pekerjaan apa sih yang diterima atau yang ada di perusahaan kami, yaitu yang pertama ada aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Ini tuh seperti bantuan nasihat, bimbingan operasional usaha, dan juga permasalahan organisasi seperti perencanaan strategi dalam organisasi, terus keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, dan juga perencanaan praktik dan kebijakan SDM lainnya. Nah, penyediaan jasa usaha ini juga dapat mencakup bantuan nasihat dan juga bimbingan dan operasional, berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen dan agronomis dan agrikultural ekonomis pada bidang pertanian dan juga pada bidang sejenisnya, dan juga perikanan pun bisa masuk. Dan juga ada rancangan dari metode prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belajar seperti membuat LPJ. Seperti yang kita tahu bahwa OSIS-OSIS yang ada di sekolah, baik itu sekolah menengah ke atas maupun sekolah menengah pertama, itu sudah menggunakan, struktur LPJ di setiap komisinya. Jadi kita bisa memberikan bimbingan teknis atau BIMTEK kepada anak-anak sekolah ataupun pada dinas-dinas kesehatan, seperti implementasi manajemen risiko di laboratorium dan keselamatan pasien pada di dokumentasi pada gambar ini. Oke, selanjutnya itu ada jejak pendapat masyarakat. Ini seperti mencakup usaha penelitian mengenai
opini masyarakat mengenai permasalahan politik, ekonomi, dan sosial. Ini juga bisa mencakup pergerakan juga untuk sekarang, itu seperti sekolah pergerakan. Nah, yang ketiga ada penyelenggara pertemuan dan perjalanan insentif, konferensi, dan pameran. Pada ini itu mencakup usaha pengaturan, promosi, atau pengolahan acara seperti pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang, negarawan usaha, cendekiawan, ataupun juga termasuk pelajar. Dalam usaha jasa ini juga merencanakan, menyusun, dan menyelenggarakan program perjalanan insentif, yaitu dengan seperti jalan-jalan dengan pelatihan, tapi juga ada liburan dan juga ada insentif. Dan juga usaha jasa yang melakukan perencanaan dan penyelenggaraan pameran dagang dan usaha, konvensi, konferensi, dan rapat atau pertemuan, sehingga kegiatan ini juga bisa biasa disebut dengan jasa MICE, MICE, yaitu Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition. Oke, selanjutnya, ini adalah dari salah satu eh, sebuah event atau jasa yang akan saya dirikan suatu saat nanti, mungkin setelah lulus dari kuliah, saya akan membuat event musik, juga event art exhibition, atau yang biasanya itu mm, ada pameran-pameran gitu, tapi lebih ke pameran buka atau ilmu, yaitu bernamakan FIS. Nah, salah satu event besar di Indonesia yang berfokus pada musik dan teatrikal, dengan musiknya itu genre dari Freeze adalah indie dan R&B. Target pasar sendiri dari Freeze ini adalah komunitas atau beberapa orang dengan style culture dan penikmat indie dengan rentang usia tak terbatas. Segmen pasar ini khususnya pada tahun 2024, skena culture ini sangat Google Trending itu Jakarta, seperti yang kita tahu tentunya pada di Bekasi ataupun di Bandung, ya sekitar sebelah-sebelahnya Jakarta, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, itu sangat-sangat booming dan tren banget dengan skena culture ini, dengan gaya etnisnya, etniknya ini yang seperti pagi minum kopi, malam juga minum kopi, dan juga nanti sorenya konser. Atau malamnya pergi skateboard. Yang kedua ada Banten, dan ketiga ada Jogja. Seperti yang kita tahu di Jogja itu banyak sekali dengan coffee-coffee shop skena culture. Dan skena cultural ini menurut Arbina et al. 2024 dalam penelitiannya konsep budaya skena atau skena culture bukan hanya sekedar perkumpulan, tapi juga pengekspresian dalam menggapai cita-cita, entah itu jadi barista atau dia mau jadi I.O. berorganisasi dengan dinamika sosial budaya di kalangan mahasiswa. Industri kreatif seperti I.O. banyak diminati kalangan muda sekarang, terutama beberapa orang yang sangat menginginkan skena culture sepanjang hidupnya, it's like life with the industrial gitu. Tidak hanya fashion dan kopi, dengan adanya Freeze dapat mengembangkan kreativitas dan penghasilan tetap, tetapi tetap bergaya karena di sini akan diadakan mungkin per bulan itu sekali atau ya dengan berkembangnya waktu bisa seminggu sekali. Dengan tema yang diusung yang berbeda-beda, pada hari itu kita bisa menetapkan penghasilan tetap bukannya hanya periode event yang 1 tahun sekali. Wilayah seperti yang kita tahu, untuk segmen dari target wilayahnya yang paling tinggi adalah Jakarta. Oke, selanjutnya, berikut adalah Fish dengan kompetitor. Fish ini memiliki tema yang unik dan genre musik yang tidak biasa tetapi diminati oleh semua kalangan. Nah, bahkan skena-skena ini tuh sebenarnya 90 tahunan. Nah, untuk kompetitor memiliki tema yang biasa diminati banyak orang atau comfort zone, genre musik yang sedang tren. Ya, non-train seperti Juicy Lucy yang baru naik daun. Itu untuk perbedaan dari Frizz dan kompetitor sendiri. Nah, untuk Frizz ini kolaborasi dengan F&B, khususnya kopi, mungkin ke dalam tentunya di event itu terdapat banyak coffee shop atau um, kayak bakal bikin kopi keliling gitu.
Dan juga ada teatrikal, tenan barang antik or barang second, dan juga bazar kecil buku langka dengan koleksi atau buku arsip yang kita tahu itu sangat mahal dan juga sangat susah untuk dicari. Dan juga ada talk show yang lebih fokus ke mahasiswa. Talk show semacam aksi atau pergerakan. Nah, untuk kompetitor itu biasanya kolaborasinya itu hanya availability bertema atau sponsorship. Nah, untuk kita itu mungkin kita sponsorshipnya itu hanya menggait dari sesuai di tema yang kita akan angkat, tapi tidak keluar dari skena culture itu sendiri karena emang dari awal event ini tuh memang dihidupkan untuk skena culture. Nah, setelah itu tenan-tenan yang hanya khusus untuk sponsor itu untuk kompetitor. Jadi ada peluang masuk event dari perusahaan sendiri dengan CV Surya Citra Mandiri sebagai support program itu bisa masuk ke dalam kompetitor tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah brand saya dan juga disandingkan dengan brand-brand lain seperti Medika Fest itu acara musik dengan menghadirkan band dan penyanyi seperti Facelift, DJ Blocks, The Gig, Rebellion, dan Venny Sugi. Itu lebih ke rap and punk gitu. LOLG. Kalau ini Land Lecture, suatu event dengan beberapa acara dari pameran craft, arts, competition, acara musik akustik, talk show, dan konser musik, serta beberapa tenan F&B dan craft. Dia lebih kompleks dan lebih seru gitu, menantang dan selanjutnya ada Freeze. Freeze itu brand dari aku, yaitu menghadirkan satu event khususnya musik dengan beberapa acara seperti pameran buku, talk show, and hingga F&B yang khususnya pada di kopi. Terdapat hint khusus yaitu menggait skena culture dengan desain dan properti pada event ini disesuaikan dengan tema yang dibawa nantinya, di mana akan berbeda setiap season diadakannya. Jadi ada Charles L, yaitu memiliki brand dengan support yang tinggi, memiliki staff dan peminat yang tinggi, mempunyai keunikan sendiri dan membangun tema. Nah, dari ketiga kompetitor ini, saya menaruh LOLK YK ini di paling atas. Selanjutnya yang kedua ada CSL, karena dengan eh, brand yang dia tuh memiliki nama yang lebih besar gitu daripada LL meskipun kualitasnya itu bagus LL tapi cara ini lebih terkenal jadi ini ada dua dan Face ada di ketiga yang keempat ada Melika Fest karena seperti yang kita tahu Melika Fest ini kurang banyak peminat gitu karena tidak ada hint-hint tersendiri dan terkhususkan di acara konser ini sih kurang menarik banyak peminat. Oke, selanjutnya yaitu adalah strategi dari Fusmap ini, yaitu saya mengambil quality brand image dan mix of channel. Terus sendiri bersandingan dengan private label. Nah, private label ini apa? Private label ini adalah suatu label event yang diatasi oleh suatu perusahaan. Jadi seperti Trinity Production yang mempunyai suatu label musik tersendiri. Jadi dia seperti pihak ketiga. Nah, Freeze juga merupakan dari support program yang berdasarkan dari CV Surya Citra Mandiri. Maka itu hampir sama dengan Quality Prinsip karena tapi karena Freeze ini ya bakal lebih temanya lah akan lebih menarik buat anak-anak sekarang dengan private label yang biasa seperti Melika Face jadi guys saya posisikan di atas sedikit dari private label dan di atasnya ada professional group tuh seperti ya lebih kita tahu tadi yaitu CSL dan juga LOLIK yaitu professional group bagi CSL ini memiliki brand yang tidak hanya khusus di event, tapi juga mempunyai merchandise yang cukup laris di kalangan muda, yaitu seperti sweater, kaos, dan juga beberapa aksesoris seperti helm dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ini adalah akta dari perusahaan saya dan juga perizinan. Kita sudah memulai regulasi.
Salah satunya adalah daftar dari pengadaan pelatihan-pelatihan dan ini adalah dokumentasi pelatihan. Jadi saya ingin membuka hal yang baru yaitu dengan event musik gitu. Di bidang teknis ada pelatihan kerja dan juga politik. Nah, kontak kami dan hubungi kami jika berminat. Kami membuka untuk jejaring luas juga di kalangan manapun. Terima kasih. Jangan lupa dicatat juga atau datang langsung ke kantor di alamat berikut ini. Oke, terima kasih atas presentasi saya. Jika ada perkataan yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.